warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Rekan-rekan Sesnot, pada kesempatan ini saya mau coba untuk membuat catatan gempa yang terjadi pada hari ini tanggal 30 November 2021. Berdasarkan informasi dari USGS, dari gambar ini terlihat beberapa gempa yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Dan di sini terlihat ada 49 gempa yang terjadi secara global, dan ada satu gempa yang baru saja terjadi di Cina, di dekat dengan daratan tinggi Himalaya. Dan gempa yang terjadi di Cina itu memiliki kedalaman 12,3 km dan magnitudo 5,4. Ini gempa yang relatif dangkal, dan posisi gempa ada di sini, terlihat di gambar. Ini posisi gempa yang baru saja terjadi sekitar pukul 20:53 waktu Indonesia bagian Barat. 5,4 dan kedalaman 12,3 km. Ini kemungkinan akibat adanya pelepasan stres akibat adanya tekanan tektonik di zona Kalashin gitu ya, antara lempeng India dan lempeng Eurasia. Kemudian ini di Filipina dan di wilayah Indonesia ada 3 gempa yang terjadi dalam hari ini 24 jam terakhir. Dan kalau kita lihat di Jepang, ini masih rangkaian dari gempa susulan 6,3, gempa yang terjadi di Izu Trends. Ini Izu Trend akibat subduksi antara lempeng Pasifik dan lempeng laut Filipina. Kemudian di bagian Alaska ada beberapa gempa di sana, juga di Amerika di zona San Andreas Fault, dan ini di dekat dengan Peru di sini ya. Ini ada satu gempa di sana. Kemudian ini di Chili ada 2 gempa yang terjadi di sana, dan saya ingin mencoba untuk fokus gempa yang terjadi di Papua Nugini. Gempa yang terjadi di Papua Nugini pada hari ini, kita lihat. Ini gempanya, gempa 6,0 terjadi pada hari ini tanggal 30 November 2021. Kedalaman gempa ini adalah 10 km dan terlihat di sini MMI yang dihasilkan skala 5 dan magnitudonya 6,0. Posisi gempa ada di yang terlihat di gambar ini, dan diikuti oleh gempa susulan 5,0. Ada 3 gempa susulan 5,0 dan gempa susulan lagi 5,7. Gempa utamanya adalah 6,0. Kalau kita perhatikan di sini, gempa ini terpicu oleh akibat adanya sesar aktif dan dengan pola mekanisme sesar mendatar. Ini terlihat sebuah pola sesar mendatar ya. Ya, ini sesar mendatar. Dan ini memang pola kegempaan akibat adanya aktivitas sesar aktif yang ada di sana, yang bergerak secara mendatar. Kalau kita lihat dari tatanan tektonik, ini tatanan tektonik di wilayah Papua, dan posisi gempa ada di sini, posisi gempanya. Dan ini sebuah penerusan sesar aktif di sana yang bergerak secara mendatar dengan arah sesar mengiri, left lateral ya. Dari sini kita lihat bahwa ini sesar mengiri. Dan kalau kita lihat di sini ada tektonik yang lumayan rumit dan aktif. Di bagian utaranya ada Melanesian Trends di sini. Kemudian menyambung sampai ke North Solomon Trends. Kemudian di sini ada lagi VTS Trends. Dan ini akibat adanya aktivitas dari pergerakan dari lempeng Pasifik. Kemudian di bagian bawah terlihat ada sebuah aktivitas subduksi di sana di Laut Solomon yang mendorong. Jadi ini yang mendorong ke sana, ke utara, di bagian utara mendorong ke selatan. Dan kelihatan ini bagian yang terjepit dan membentuk zona fracture. Dan salah satunya adalah gempa zona sesar aktif yang menghasilkan gempa-gempa di bagian timur dari Papua Nugini.
Selain itu di bagian baratnya ada New Guinea Trends di sana, kemudian ada Membrano Thrust Belt dan beberapa struktur tektonik lainnya yang juga menghasilkan sumber gempa di wilayah Papua Nugini. Ini berdasarkan informasi dari paper, kalau kita lihat di sini, ini paper yang ditulis oleh Robert dan kawan-kawan tahun 2016 yang dipublikasikan di Earth Science Review. Ini salah satu paper yang bagus. Nah, di sini terlihat sebuah profil yang ini ada Manus Basin di sana, dan ini yang tadi yang memicu gempa hari ini tanggal 30 November 2021 di Papua. Kita lihat di sini, ini ada notasi WF ya. WF ini disebutkan keterangan. Coba kita lihat di keterangan ini, WF itu Waiting Fault. Oh iya, di sini berarti nama sesar ini adalah Waiting Fault ya, yang menjadi pemicu gempa 6,0 di wilayah Papua Nugini. Ini beberapa bukan kegempaan ya, di sini nggak disebutkan kegempaannya. Oke, ini dia masih cerita tentang masalah profil tektonik di sana. Dan oke, ini gambar-gambar rekonstruksi geologinya. Jadi kita sudah tahu nama sesarnya, namanya Waiting Fault ya. Jadi ini Waiting Fault yang tadi yang menghasilkan gempa 6,0 di wilayah Papua Nugini. Dan gempa ini diikuti oleh 3 gempa susulan, 4 gempa susulan dengan magnitudo 5,0, 5,0, 5,0 dan 5,7 dengan pola pergerakannya adalah sesar mengiri dengan arah mendatar. Jadi left lateral atau sinistral strike slip fault di wilayah Papua Nugini yang terpicu oleh Waiting Fault. Demikian sedikit catatan tentang gempa yang terjadi hari ini di wilayah Papua Nugini. 6,0 terjadi pada kedalaman 10 km. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.